IK 102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih pendengar SSM. Selamat siang ya buat pendengar SSMania dimanapun kalian berada. Tentunya di hari Minggu yang cukup cerah ini ya. Tentunya di program Bursa Anak Muda edisi 24 Oktober 2021, di mana di studio Radio Suara Sampang FM sudah kedatangan narasumber hebat nih dari Putra Putri Batik Sampang. Di mana di sini sudah ada Bang Arman Abdurrahman sebagai City Director. Selamat siang Bang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak Ujan. Selamat siang juga. Oke. Di sini juga ada perwakilan dari PPBS Sampang ya. Ada Bang Arifin. Selamat siang Bang Arifin. Selamat siang, Kak. Oke, dan juga di sini ada Putri Remaja Jawa Timur ya. Ada Nuriska. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, ini pendengar di siang kali ini ya, Ozan dan juga para narasumber akan membicarakan masalah Putri Sampang Goes to Putri Cilik dan Remaja Indonesia 2021, yakni mewakili Jawa Timur ya. Dan di siang hari ini yang datang ada Putri Remaja yang mewakili Jawa Timur, ada Nuriska ya. Gimana nih untuk Nuriska sendiri, pengalaman yang akan disaringkan kepada para pendengar SSMania nih, khususnya buat muda-mudi SSMania. Gimana sih perasaannya menjadi top 5 ya di Remaja Jawa Timur? Senang banget sih, Kak. Gak nyangka gitu bisa masuk di top 5. Dan sebentar lagi bakal goes to nasional. Oke, untuk Goes to Nasional ini gimana sih harapannya buat ya kedepannya lebih baik gitu agar diperlancar? Harapan yang ada pada Nuriska ini sendiri gimana sih? Harapannya sih bisa juara 1 ya di nasional. Tentunya buat kalian nih pendengar SSMania dimanapun kalian berada ya, jangan lupa bantu doa buat ya rekan kita ya, yang sebentar lagi minggu depan ya Bang ya akan ya langsung ke Jakarta. Dan untuk Bang Abdurrahman nih, sejauh mana persiapan dari tim Sampang ini Bang dalam ya ke kancah nasional nih? Bismillah. Kalau kita berbicara persiapan, ya mungkin 90% lah Bang. Jadi 90% kita udah siap, kita udah ready. Dan adik-adik saya ini, Eci dan Eca ini sebenarnya sudah bismillah memberikan crown pertama ya buat Sampang di tingkat nasional. Tim juga itu harapan sih Kak, harapan. Karena memang ini adalah kali kedua Sampang menorehkan atau mengirimkan wakilnya menjadi wakil Jatim untuk yang nasional. Karena tahun lalu kita sudah mengirimkan juga. Gitu. Dan tahun lalu gimana tuh hasilnya? Kalau tahun lalu kita masuk di Putri Intelijensia yang remaja. Kalau yang di Ciliknya kita berhasil di top modelnya. Dan sebelum kita ya jauh mengacak-ngacak tema yang ada sudah di siang hari ini ya, kita dulu perkenalan masalah Putri Sampang, sejauh mana eksistensinya di Kabupaten Sampang dulu Bang. Karena kan kebetulan ya khususnya buat muda-mudi Sampang ya, siapa tahu belum tahu ataupun belum mengenal nih mengenai Putri Sampang. Nah, ini terima kasih sebelumnya buat Suara Sampang nih sama Cak Ozan sudah memberikan ruang nih buat kami di sini untuk memperkenalkan duta yang ada di Kabupaten Sampang. Karena di stigmanya di masyarakat terutama di generasi muda sekarang lagi banyak nih bermunculan duta-duta yang ada di Kabupaten Sampang. Dan bagi para pendengar SS Mania dimanapun berada, duta di Sampang itu banyak. Termasuk salah satunya adalah Putri Sampang. Nah, Putri Sampang ini lahir pertama kali di bulan Februari tahun 2020. Jadi alhamdulillah kan saya selaku City Directornya untuk Putri Sampang 2020, dan alhamdulillah di 2021 ini saya diberikan amanah untuk City Directornya untuk yang wilayah Madura kayak gitu. Jadi ya itu kalau untuk Putri Sampang insya Allah, karena ini kita yang bina adalah cilik dan remaja, memang kita mempersiapkan untuk
usia dini ini biar bisa memberikan kontribusi kayak gitu. Dan kita beralih ke Bang Arifin dulu ya, sebagai ataupun selaku perwakilan dari PPBS nih. Apa yang selalu ditanamkan nih Bang oleh PPBS Sampang sehingga bisa menjadikan kader-kadernya seperti ini? Apalagi sampai goes nasional ya. Dan semoga aja nanti bisa goes internasional nih Bang. Kalau yang ditanamkan untuk teman-teman PPBS, khususnya Putri Sampang, pastinya adalah etika 3B juga, kecantikan juga, terus wawasan juga seperti itu. Jadi biar tidak hanya cantik tapi juga berwawasan dan beretika seperti itu kan. Tidak hanya cantik namun tetap beretika ya. Apalagi kehidupannya sudah seperti sekarang ini nih Bang. Ya sudah, naudzubillah ya, sudah katanya orang mendekati akhir zaman. Tapi nggak ada yang tahu ya. Kita beralih ke Nuriska dulu nih, sebagai Putri Jatim ya. Di sini untuk Nuriskanya apa sih yang dipersiapkan, khususnya kemarin sudah mendapat top 5 ya di Jatim. Itu persiapannya seperti apa sih? Apalagi ya selama ini dididik oleh Bang Arifin ya dari PPBS. Persiapan sih Kak, kayak catwalk, belajar wawasan lebih, ya gitu. Berarti belajar seputar wawasan ya? Iya. Wawasan seperti apa tuh yang dipelajari? Kayak budaya, pariwisata. Budaya pariwisata ya. Untuk Bang Arman, kembali ke Bang Arman nih, sebenarnya sih ruang gerak dari Putri Sampang ini dalam sektor apa aja sih Bang? Selain di bidang budaya dan pariwisata tentunya. Jadi kalau memang karena ini namanya Putri ya, yang kenapa sih kok ada Putri Sampang tapi nggak ada Putra Sampang? Iya. Karena memang antusias dari masyarakat sendiri Putri ini lebih banyak ketimbang Putra. Terus untuk desainer, terus juga make up tuh lebih mengeksplornya kalau Putri. Dari kliennya tuh mintanya Putri aja kayak gitu, makanya itu. Jadi dari Putri ini kita kembangkan. Nah dari Putri ini memang pangsa pasarnya lebih banyak Kang. Jadi entah itu mereka untuk sebagai objek untuk make up atau nanti buat desain baju sama desainer. Jadi memang di pemberdayaan di masyarakat pun juga Putri ini lebih banyak. Karena kenapa harus ada Putri Sampang? Putri Sampang ini dari PPBS sendiri nih, saya selaku CCD Direkturnya, kita nanti mempersiapkan nih, kalau misal dari Kabupaten Sampang kebingungan untuk mencari sosok seorang Ceping atau menjadi wakil representasi dari pemuda atau putri yang ada di Kabupaten Sampang, ya inilah wadahnya. Kita mendidik dari dini, dari awal, jadi ketika mereka udah jadi nih, Sampang tinggal ngambil. Kayak gitu. Jadi sudah mempersiapkan kader ya. Benar. Jadi tinggal manin aja kayak gitu. Aduh, sudah ada kader unggulnya nih pendengar. Dan untuk Bang Arifin nih sebagai dari PPBS ya, tentunya dalam mendidik dari usia dini sampai di usia remaja yang seperti sekarang ini ya, tentunya banyak sekali hambatan, rintangan dan lain-lainnya tuh. Nggak semulus apa yang kita lihat ya. Nah, apa saja sih hambatan yang ada tuh Bang dalam mendidik mereka, mulai dari di usia dini untuk putri cilik dan juga untuk putri yang remaja? Hambatan dalam pendidikannya seperti apa? Kalau hambatan tersendiri sih menurut saya tidak terlalu banyak. Yang intinya dari putri ciliknya sampai remajanya itu benar-benar mau niat belajar gitu. Jadi ya hambatannya kalau misal mereka malas-malasan dan tidak fokus dengan apa yang dia mau ajari seperti itu Kak. Berarti ya sesuai kemauan diri ya. Ketika dia nggak mau ya sudah lah, nggak usah dipaksa. Dan kita beralih ke Nuriska ya, sebagai ya Putri Jatim nih. Dulu ketika berkompetisi di kancah Jawa Timur, itu adakah ya tradisi khusus nih dari keluarga besar PPBS dalam mendukung kader-kadernya yang saat itu sedang berkompetisi? Ada nggak nih? Mungkin untuk Bang Armannya yang lebih jago nih. Kalau kita gila Bang, kalau urusan membawa nama Sampang, waktu pemilihan ini terus di Jatim, kita benar-benar kalau dibilang jor-joran ya. Suara sampai habis pun kita teriak gitu loh Bang. Sedangkan di situ ketika kita gak gratis gitu loh Bang. Ketika kita masuk di situ memang berbayar. Karena memang udah dari panitia seperti itu. Tapi alhamdulillah
banyak aja sih orang baik di Sampang kayak gitu, banyak orang baik yang bisa mensupport. Alhamdulillah kan ketika kita nih sebagai kakak-kakaknya yang membimbing adik-adik di Kabupaten Sampang ini, kita nggak sia-sia karena adiknya yang didukung juga mereka punya tekad yang kuat untuk bisa membanggakan atau mempresentasikan putri dari Kabupaten Sampang. Dan ngomongin bayar berbayar nih, adakah bantuan khusus nih dari pemerintah terkait, kan ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa nih buat Kabupaten Sampang? Ada nggak uluran tangan dan lain-lainnya tuh? Kalau dibilang seperti itu tetap aja Bang, ujung-ujungnya kan nanti memang kita nggak ada anggaran kayak gitu, tapi memang dari Sampang 1 sama Sampang 2 ini support ke kami itu juga luar biasa, walaupun tanpa memang memang tidak ada bentuk tertulis atau udah di-planningkan dari awal, tapi tetap aja ya alhamdulillah terima kasih buat Pak Bupati, Bu Bupati, Wakil Bupati yang sudah merogoh koceknya pribadinya untuk bisa mensupport kami di sini seperti itu. Selain dari uluran Sampang 1, adakah yang lain tuh? Ada. Yang pasti selain dari pemerintah juga dari pihak orang tua dari putri-putri ini, juga dari teman-teman dari masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya desainer, makeup artis asli yang dari Kabupaten Sampang yang sudah mensupport. Tanpa bantuan mereka untuk photoshoot, kostum semuanya, ya pasti akan mengeluarkan banyak kocek kan Bang kalau misalnya nggak disupport sama desainernya Sampang, sama makeup artisnya Sampang kayak gitu. Berarti ya orang tua dari yang bakalan berkompetisi itu sebagai donatur ya Bang ya? Sangat luar biasa. Berarti dia nggak hanya nyumbangin kader nih, melainkan nyumbangin secara materi juga. Karena memang sekarang ini orang tua udah pada melek Bang. Aduh. Jadi sudah pada melek sadar kompetisi, dan mereka ketika sudah mengikuti, saya mau anak saya berkompetisi untuk mewakili Sampang di tingkat Jawa Timur, otomatis konsekuensinya mereka udah siap nih. Tanpa kita kasih tahu mereka udah paham. Kayak gitu. Jadi kita di sini, saya selaku city director, terus Aho dari PBBS Modeling School, dia hanya bisa mengarahkan. Jadi kita bisa memilih biar tidak terlalu banyak pengeluaran, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Di persiapan yang di nasional ini nih, sejauh mana persiapannya nih? Untuk Nuriska sendiri, persiapan dalam menuju GOS nasional ini persiapannya sejauh mana? Persiapannya belajar wawasan tadi, catwalk, public speaking juga. Public speaking juga ya? Iya. Dan juga kalau boleh tahu nih, biasanya kalau untuk kompetisi putri ataupun ya semacamnya seperti itulah, yang diadu selain modeling dan juga ada wawasan nih. Kalau boleh Ozan tahu untuk background pendidikan dari Nuriska ini sendiri dari SMA. SMA nih? SMA 1. SMA 1 Sampang. Dan di sini untuk gelaran putri ya, untuk gelaran putri remaja dikategorikan dalam aspek apa aja nih Bang? Untuk Bang Arman nih, aspeknya baik dari kriteria umur dan lain-lainnya. Ya, kalau dari putri ini kita memang tetap Bang, jadi 3B itu tadi. Jadi 3B yang sudah ada, Brain Beauty dan Behaviornya, terus berdampak. Ya, jadi briefnya itu dia sudah apa ini, kayak gitu. Jadi memang seorang putri itu tidak harus cantik, tidak hanya berwawasan menarik dan beretika, tapi dia juga mempunyai ini makna di minimal di lingkungan sekitar lah, kayak gitu. Oke deh, memiliki makna ya untuk jadi ada buat masyarakat. Oke, dan selain itu nih Bang, banyak orang yang bertanya, sekarang banyak duta nih, tapi outputnya kemana gitu? Untuk Putri Sampang ini outputnya selain jadi modeling, itu nantinya bakal jadi apa? Kalau kita memang outputnya, kenapa ada Putri Sampang? Karena di situ ada Putri Jatim dan Putri Indonesia, kayak itu. Memang saya tidak hanya ketika saya melihat Ayuma dari Jawa Timur, saya walaupun saya pribadi saya laki-laki, tapi saya mau kalau orang Sampang tuh ada di posisinya Ayuma. Dan yang saya bisa perbuat, nggak bisa dong saya bisa ikut menjadi seperti Ayuma, kan nggak mungkin. Jadi saya mendidik adik-adik saya di Putri Sampang ini mulai dari cilik, usia dini sampai remaja, yang kita persiapkan untuk
next menjadi Ayuma kayak gitu Bang. Oke Bang Arman, di sini nampaknya sudah ada yang bergabung bareng kita nih. Nampaknya sudah ada yang mau bertanya dan lain-lainnya nih. Azan jawab dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana nih? Dengan Jananasa di kawasan Rebatal. Di siang hari ini untuk kawasan Rebatal gimana, punya cuaca? Panas ya? Mendung? Oh, mendung. Dan halo? Suaranya putus-putus tuh. halo. Di kali ini mau bertanya masalah apa nih? Mau tanya, setelah nantinya menjadi putri tili dan remaja, tugas apa yang telah dalam kehidupan sehari-hari, Oke. dan jika seandainya mengalami kegagalan, apa yang harus dilakukan? Oke. Ya, Itu ya. ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pertanyaannya luar biasa ya. Dan hampir mirip nih Bang dengan yang Ozan tanyain barusan. Outputnya nanti di kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Dan ketika mengalami kegagalan, apa nih yang harus dilakukan? Mungkin Bang Armannya bisa menjawab atau nanti bisa langsung ya ke putrinya. Dan sebelum dijawab dulu, di sini nampaknya sudah ada yang bergabung lagi nih Bang. Kita jawab dulu ya sambil tampung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih? Bang Agung. Bang Agung di mana? Di Surabaya ya. Waduh, gimana, punya kabar nih untuk Bang Agung? Sehat ya? Cuacanya panas. Dan di kesempatan kali ini mau bertanya masalah apa nih, Bang Agung? Ada dong. Di sini narasumbernya dari Yayasan Putra Putri Batik Sampang dan juga ada Putri Jawa Timur loh, Bang. Mau bertanya seputar apa nih? Di sini ada Bang Arifin dari Putra Putri Batik Sampang, ada juga Bang Arman Abdurrahman sebagai City Director, dan juga ada Mariska Putri Marisa sebagai Putri Remaja Jawa Timur, Bang. Aduh, dibalik nih. Oke, untuk pertanyaannya gimana nih, Bang? Ini masyarakat ini ada produksinya. Yang kedua, pernahkah mengadakan riset atau apa gitu untuk memperagakan negeri-negeri khas dari Madura. Oke. Wadah Oke deh, dua dibilang sementara ya. Terus yang maksimal berapa nih, Bang? Waduh. Oke deh, kita jawab dulu ya.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dua masih dibilang sementara nih bang. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama ya bang ya. Di sini ada Kak Jana Nasa yang di kawasan Rabatal. Pertanyaan yang pertama, outputnya nanti ketika sudah menjadi putri remaja, insya Allah Indonesia ya. Itu nanti outputnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Dan juga yang kedua, kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, itu nantinya apa yang dilakukan? Jadi kalau misalnya output dari Putri Sampang ini sebenarnya kan kita ingin menjadikan generasi muda atau putri itu menjadi role modelnya, minimal untuk dirinya sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi misal dari teman-teman sekolah atau dari masyarakat. Jadi minimal ini loh wujudnya atau bukti fisik dari seorang putri, mulai dari cara dia beretika, cara dia berbicara, bertutur sapa. Jadi sopan santunnya yang kita kedepankan. Jadi tidak hanya cantik tapi juga etikanya juga bagus kayak gitu. Ketika dia sudah menyandang segala sebagai gelar putri atau putri Sampang, Jatim, bahkan Indonesia, ya itu dia yang terbaik. Jadi mulai dari teman-teman tuh bisa nyontoh minimal seperti itu output yang kita harapkan. Ya kalau bisa ketika input bagi kami nih dari yayasan, ketika dia diikuti lomba dia menang, ya alhamdulillah kayak gitu. Dan nyambung dari pertanyaan berikutnya, kalau misalnya dia gagal, karena kegagalan bukan akhir dari sebuah cerita kayak gitu. Itu adalah perjalanan yang baru kita mulai nih. Kita mundur satu langkah bukan berarti kita kalah. Kita siapkan nih untuk melompat untuk lebih tinggi lagi biar kedepannya tambah gol kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Mungkin untuk Bang Arifinnya nih sebagai perwakilan dari PPBS ada yang mau ditambahin mengenai pertanyaan yang tadi ya? Yang menambahkan tentang kegagalan, ya benar yang seperti yang disampaikan oleh Kak Arman, bahwa kegagalan itu bukan akhir dari semuanya. Jadi ketika gagal coba lagi sampai kegagalan tadi menjadi sebuah keberhasilan seperti itu, Bang. Oke. Dan pertanyaan yang kedua nih dari Bang Agung ya yang di Surabaya. Nah, di Madura khususnya di Kabupaten Sampang ini produsen batik sangat banyak ya. Dan pertanyaannya, sampai di manakah dalam memperkenalkan batik-batik nih yang ada di Madura ini, khususnya yang di Kabupaten Sampang? Jadi ketika hadirnya Putri Sampang nih Kak, sebenarnya ini adalah salah satu cara nih bagi kami Yayasan PPBS untuk bisa mempromosikan. Karena Putri Sampang yang nanti ketika dia berlaga di Jawa Timur, ketika dia berlaga di nasional, dia akan membawa batik untuk dipresentasikan, dipakai batik yang sudah diolah sama desainer Kabupaten Sampang yang akan ditunjukkan sama putri-putri kita. Jadi kalau kita berbicara cuman hanya berbicara tanpa ada tindakan, kami sudah bertindak karena PPBS ini tidak hanya punya putra-putri batik Sampang, tapi kami punya putri Sampang, kita punya putri Madura, kita punya putra global, putra grand gitu. Itu udah Jatim lingkungannya. Dan alhamdulillah ini putri Sampang kita nih menjadi wakil Jawa Timur dikirim ke Jakarta. Dan nanti mereka akan membawa batik Kabupaten Sampang dan batik Madura kayak gitu. Kalau berbicara pengenalan nih Bang, persentasenya seperti apa nih pengenalannya? Ketika kita bicarakan di Madura nih, seberapa persen pengenalan terhadap batik Madura kepada para kadernya nih? Kalau untuk batik sendiri, karena memang kami sendiri dari Yayasan Putra Putri Batik, mereka udah paham. Terutama yang batik terbaru nih, yang milenial banget adalah batik kombinasi dari wrinkle, karena memang itu khasnya Sampang ya. Karena dari wrinkle itu semua Indonesia punya wrinkle itu, tapi Sampang berani untuk menciptakan batik wrinkle. Jadi wrinkle yang dikombinasi dengan kain batik, akhirnya membuat sesuatu yang unik kan Bang. Ini belum ada, cuman memang masih baru ya, dan itu yang udah ditanaman dari batik dari para milenial ini lah. Ketika kita mengadakan sebuah event di Sampang, kita punya yang tadi sudah saya sebutkan itu Bang. Setiap misal kayak putra putri batik atau enggak putri Sampang, putri Madura, di situ kita ada pagelaran namanya preliminary, terus kayak foto basket walk, itu mereka udah diperkenankan untuk memakai batik minimal dari kecamatan masing-masing yang mereka buat baju, mulai dari baju casual, terus baju gaun malam yang bakal ditampilkan di pagelaran itu. Jadi di dalam event itu tuh ada rentetannya. Jadi 1-2 pulau ini udah kita lewatin nih dari event-eventnya kita kayak gitu. Itu biasa ya.
Dan ada satu pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Agung ya. Yakni pernahkah nih dari PPBS mengadakan event besar seputar batik? Sering ya? Alhamdulillah. Udah hampir 6 kali ya, 5 sampai 6 lah kita mengadakan event besar itu, dan alhamdulillah feedback dari Kabupaten Sampang ya baik gitu, bagus, dan kita juga menjadi agenda tahunan di acara Kabupaten Sampang seperti itu. Mungkin untuk Bang Arifinnya ada yang mau ditambahin atau gimana nih? Seputar tadi batik yang menjadi pembelajaran buat PPBS sendiri, seperti batik yang dikenakan oleh salah satu finalis atau semua finalis diwajibkan untuk mencari pembatik di kecamatannya. Kalau misal di kecamatan itu sendiri tidak ada pengrajin, maka apa sih produk unggulan di sana, entah itu dari kayak camplong kan ada jambu, mungkin jambu air, atau di kecamatan lain keunggulan ini itu bisa menjadi motif untuk membuat batiknya sendiri dari kecamatan, sehingga nanti pada grand final itu bisa ditampilkan bahwa ini nih batiknya dari per kecamatan. Oke, bisa ditampilkan khas dari setiap kecamatan ya. Baik dari itu dari produk unggulan yang ada dan lain-lainnya. Oke deh, untuk sekarang terakhir nih untuk Marisa. Setiap orang kan melangkah ke depan, tentunya dia nggak boleh berpikiran ke hal positif terus ya Bang Arman ya. Betul kan? Pasti dia selain dia membayangkan kita akan sukses, kita juga harus membayangkan bahwa kita bakalan gagal di situ. Nah, untuk hal terburuk yang dipikirkan oleh Marisa ini seperti apa sih? Hal terburuknya sih nggak banyak ya Kak. Soalnya di sana ya kecantikan juga itu jadi pikiran dia. Takut kalah saing. Apalagi kalau dari Jawa Barat, Bandung kan bening-bening gelis-gelis ya. Aduh, takut kalah ya. Dan sebagai terakhir nih, karena waktunya sudah mepet nih Bang, tinggal 8 menit lagi ya. Sebagai closing statement nih, harapan dari PPBS sendiri khususnya dalam rangka ya Putri Sampang goes to nasional nih. Mewakili Jawa Timur ya, harapannya seperti apa? Kalau harapan saya, semua masyarakat kalangan manapun, baik dari orang tua, dewasa, remaja, terutama masyarakat yang benar-benar asli Sampang, jangan pernah men-underestimate duta-duta yang ada di Kabupaten Sampang. Apapun dutanya, apapun dari mana mereka berasal atau besar dari manapun, ketika dia membawa nama Sampang, kita harus support penuh gitu ya. Karena kita sama-sama orang Sampang, tidak ada kata-kata kalau kita sesama orang Sampang bakal dihina kayak gitu. Jadi alangkah baiknya apapun pilihan kita, maksudnya apapun organisasi kita atau duta kita, ketika dia membawa sas Sampang, ayolah kita support bareng-bareng, kita doakan bareng-bareng, semoga nama Sampang disebut nantinya mau di tingkat Jatim ataupun tingkat nasional, bakal internasional kayak gitu. Amin. Untuk Bang Arifinnya sendiri gimana nih harapannya? Kalau harapan saya ya pastinya selalu dapat dukungan baik itu dari masyarakat Sampang tersendiri maupun pemerintah. Dan benar kata Kak Arman tadi, jangan memandang maksudnya ini dari duta ini. Semua duta di Sampang seharusnya bersatu karena gitu. Karena setiap duta itu punya bidang masing-masing untuk saling membanggakan seperti itu Kak. Jadi jangan jadikan sebuah perbedaan ini adalah sebuah kesalahan seperti itu. Jadi saling support, karena untuk membanggakan itu semuanya ada bidangnya gitu. Jadi ya sama-sama bersatu gitu untuk memajukan Sampang ini seperti itu Kak. Dan untuk Putri Jatim ya, ini gimana harapan kedepannya ya ketika mau melenggang ke tingkat nasional nih, harapannya seperti apa? Harapannya bisa juara 1 di nasional. Amin. Satu ya. Dan mungkin ingin minta dukungan nih kepada masyarakat Kabupaten Sampang secara khusus dan juga pendengar Sesmani ya, bisa dipersilahkan. Untuk masyarakat Jawa Timur khususnya Kabupaten Sampang, jangan lupa dukung Ica di ajang Indonesian Girl
2021. Terima kasih. Oke. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan Ozan ucapin terima kasih banyak buat Bang Arman, Bang Arifin dan juga Nuriska ya atau Eca. Sudah mempersempatkan diri nih hadir ke studio Radio Suara Sampang FM. Dan juga buat kalian pendengar Sesmania yang sudah bergabung bareng Ozan di sini, terima kasih banyak di kesempatan hari ini. Dan gak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara ya. Dan Ozan yang bertugas pamit undur diri dulu. Terima kasih ya Bang Arman ya, Bang Arifin dan juga Nuriska. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.